Hello smart people, welcome back di Smart Talk, di mana obrolan bisnis yang berat kita bikin easy, penuh insight yang tasty dan pastinya tetap trendy. Kita nggak cuma bicara soal profit, tapi gimana ngebangun bisnis yang fit dan juga legit. Smart Talk, small steps, big impact, real talk. Ya, bersama saya Andres Marcella, dan di episode kali ini kita bakal bedah topik yang menarik banget teman-teman. Is service business still worth it? Itu judulnya. Artinya adalah, apakah bisnis jasa itu masih relevan di era yang serba digital ini teman-teman? Dan untuk menjawabnya, saya sudah kedatangan narasumber spesial, dan beliau ini adalah bukti bahwa konsistensi itu kuncinya teman-teman. Dan seorang business woman dari Purwokerto yang sukses membangun Wonderwash dan Melingka Parcel. Dan udah bersama saya Mbak Lely Nurrohma, atau manggilnya apa ini Mbak? Lely aja. Mbak Lely gitu ya. Mbak Lely asli Malang. Betul, asli Malang Mas Andre. Oh gitu. Tapi ini ada data juga di Purwokerto, domisilinya itu juga gimana? Betul, kalau sudah berdomisili di Purwokerto. Oke, jadi usahanya sekarang yang Wonderwash sama Melingka Parcel ini juga base-nya di Malang ya Mbak ya? Kalau Wonderwash itu di Purwokerto, tapi kalau untuk Melingka Parcel itu head office-nya di Purwokerto, Malang itu cabang. Oh begitu, baik. Berarti di Malang ini sekarang lagi ngapain? Di Malang memang spesial undangan dari gitu. Smart Talk. Berarti emang juga pengen menuin undangan aja ya. Luar terus biasa. Juga, sekalian deh pulang kampung gitu. Makanya kemarin kita pas-pasin ya tanggalnya. Gak apa-apa, terima kasih banyak sudah hadir di Smart Talk. Karena kita pengen banget dengerin insight dari Mbak Lely sendiri nanti terutama tentang perjalanan bisnisnya mulai dari dulu sampai sekarang itu bagaimana? Karena saya dengar bahkan dulu Mbak Lely itu sebenarnya base-nya pendidikannya di sastra. Iya betul. Tapi malah membuka bisnis di kalau ini kategorinya di laundry, sepatu dan parcel seperti ini. Yes. Nah itu mulainya seperti apa Mbak? Kenapa dulu akhirnya memutuskan untuk saya mau buka bisnis ini? Oke. Jadi tuh sebenarnya dulu tuh saya bisa dibilang kata orang budak korporat gitu. Ya. Jadi kerjanya di marketing salah satu perusahaan minuman terbesar di Indonesia. Nah, itu kira-kira sekitar 9 sampai 10 tahun. Nah, kalau misalkan udah jadi ibu rumah tangga, kita itu kan terbatas kewajiban ya, Mas Andre ya. Siap, bener. Kayak misalkan anaknya ditinggal nangis atau udah mulai sekolah pengennya sama mamahnya. Iya. Nah, akhirnya walaupun masih suka banget nih sama kerjaannya, mau nggak mau harus resign. Siap. Tahun berapa itu Mbak resign, Mbak? Itu resignnya 2017-an. 2017 resign, terus di rumah aja nih. Ternyata saya baru 2 hari di rumah aja itu udah nggak betah. Maksudnya pengen do it something tapi tetap di rumah gitu. Anak waktu itu usia berapa, Mbak? Usia sekitar 28-an kali ya. Kalau anaknya? Berarti sebentar. 5 tahunan. Oh, saya usia sekitar 31. 31, anaknya 5 tahun. Oh ya, itu masih aktif-aktifnya. Iya, baru masuk TK tuh, jadi setiap bangun tidur tuh bilang, "Mama jangan kerja, Mama jangan kerja," gitu. Mohon maaf ini yang ini. Anaknya ada di sini teman-teman. Yang waktu itu dia setiap pagi, "Mama jangan kerja." Amel pengennya sekolahnya diantar sama mama gitu. Nah, sebagai ibu tuh dilematis banget. Pastilah. Ya, nggak tega sama anak, tapi juga tuntutan ekonomi gitu kan. Nah, akhirnya saya resign. Udah 2 hari di rumah ternyata nggak betah gitu. Maksudnya kayak udah biasa sibuk banget. Kalau cuman daily activity-nya ngurus anak, rumah tangga ini bakalan cepet boring. Pasti sih. Akhirnya wanita karir disuruh kayak gitu bingung sih memang. Betul. Nah, terus searching lah di Google nih.
searching di Google tuh usaha rumahan apa yang cocok, yang modalnya tidak terlalu besar, dibutuhkan banyak orang, terus profitable-nya ada gitu. Dan muncullah cuci helm. Oke. Cuci helm nih, kita belum ke Wonderwash dulu Iya, ya. Oke. Terus saya pikir, iya nih saya aja sendiri gitu, kita setiap hari pakai helm, tiap hari berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak pernah dicuci. Iya, termasuk saya. Nggak kepikiran buat dicuci kan ya helmnya. Kenapa orang nggak cuci helm padahal butuh? Mereka nggak tahu cuci di mana. Helmnya cuma satu, nggak ada serepnya, dan mereka harus repot kalau harus datang ke laundry gitu. Iya sih. Iya. Akhirnya buka cuci helm yang dia diantar jemput dan 1 hari beres. Dilakukan sama Mbak pasti? Dilakukan. Oke. Dan saya menyediakan helm serep. Oh, luar biasa, berarti enak ya. Nggak kehilangan helm gitu ya. Ya betul, helm serep ketika helmnya dicuci. Nah ternyata 1 bulan tuh saya marketing lah di Purwokerto itu. Customernya banyak banget pekerja-pekerja kantoran, instansi, sekolahan yang mereka berkantor dari pagi sampai sore. Selama mereka jam kerja tuh helmnya dicuci. Sebelum mereka pulang helmnya udah diantar jadi. Gitu. Wah, ternyata ngerasain 1 bulan buka cuci helm, wih potensial banget gitu. Waktu itu harga cuci helmnya 25.000. Dan 1 hari itu bisa 20 helm. Wow. Padahal masih pemula. 1 hari itu kan. Masih pemula. Nah, terus akhirnya beranggapan ini layak untuk ditekuni dan dilanjutkan. Gitu Mas Akhirnya Andre. merambah ke cuci tas dan cuci sepatu. Karena customernya udah banyak, saya searching lagi di Google. Pengembangan usaha cuci helm tuh di mana gitu kan. Nah, ketemulah cuci sepatu. Oke, seperti itu. Mbak, kan secara relevansi orang-orang untuk yang bisnis terutama ya, di usaha cuci-cucian lah. Fokusnya biasanya langsung ke cuci baju, laundry. Iya, betul. Tapi Mbak Lely malah milih sepatu, helm, dan tas waktu itu. Kenapa masih mikir kalau bisnisnya Mbak Lely itu lebih relevan ya? Mungkin Mbak lebih yakin di bisnis ini daripada laundry baju seperti itu. Sebenarnya ini tergantung dari modalnya Mas Andre. Iya, kalau kita bisnisnya di cuci baju, maka harus menyediakan starter kitnya. Itu ada mesin cuci, harganya mahal, mesin pengering, kemudian boiler, setrika uap, butuh space yang lebar itu kalau misalkan dicuci baju. Jadi modal awalnya itu udah pasti puluhan juta. Siap. Dan sedangkan untuk dicuci baju itu marginnya itu tipis. Siap. Nah, kalau dicuci helm, tas, sepatu atau laundry satuan yang lain, kita itu modal utamanya skill sama knowledge. Jadi peralatannya tuh sebenarnya basic-basic aja, kayak cuman sikat-sikat atau mesin pengering dengan harga hemat. Tapi wajib paham ada knowledge-nya. Jadi modalnya harus belajar. Nah, bagaimana Mbak Lely dulu belajar? Maksudnya kan ini customer pertama aku misalnya pas dulu dapat customer pertama, sudah tahu atau nyoba aja yang penting? Nah, waktu itu jujur li belajarnya otodidak. Kayak searching dari Google atau dari YouTube aja, searching semua yang ada di media sosial. Customernya udah banyak banget, tapi ternyata nggak menguasai secara teknis. Akhirnya cari-cari ikut pelatihan. Nah, akhirnya saya udah ikut pelatihan banyak, ditambah sama pengalaman, kemudian di riset hasil pelatihan sama pengalaman. Saya bikin modulnya, kemudian saya yang bikin pelatihannya sekarang. Nah, kita beralih ke situ. Gini Mbak, kalau misalnya Mbak kan juga bikin pelatihan seperti itu, pada akhirnya nanti kan numbuhin orang-orang yang punya jasa-jasa sepatu dan cuci sepatu dan cuci tas lainnya. Betul. Yang mungkin itu bisa jadi saingannya Mbak juga nanti. Itu gimana biar Mbak tetap bisa kayak relevan dan tetap bertahan di antara murid-muridnya Mbak nih gitu. Kalau di Purwokerto tuh bahkan Mas Andre banyak banget usaha cuci sepatu yang baru yang harga jualnya itu satu pasangnya cuma 10.000, 15.000 ada gitu.
Kalau di Cuci saya, sepatu di Purwokerto aja kayak gitu. kalau di saya kita harganya kiblatnya bahkan ke Jakarta nih. Oh, 55, 65, 75 satu pasang sepatu, ada yang 150.000 gitu. iya. Kayak di sini ada sih juga sih kayak sepatu bersih itu segituan sih. Oh gitu ya. Nah, itu gimana, Mbak? Maksudnya tetap bertahan di harga segitu, sedangkan yang lain sampai 10.000 tadi ada gitu. Nah, kita harus yakin kita nggak mau ikut alur untuk banting-bantingan harga. Nah, yang kita jual ke customer edukasi bahwa kita ini memang spesialis, kita menguasai ilmunya, dan kita juga bukan cuman memberikan bersih, tapi memberikan rasa aman. Gitu. Jadi rasa aman yang dimaksud sepatu mahalmu dicuci di Wonder Wash itu dicucinya dengan teknik yang tepat, knowledge yang tepat, sama chemicalnya yang tepat gitu. Itu sih rasa secure itu sekarang malah yang dibutuhin Ya, betul. sih. Ibaratnya kalau usahanya Mbak Lali Wonder Wash ini adalah kayak produknya Apple gitu yang eksklusif, mahal dan keren gitu. Tapi kalau ya yang lain juga sama, cuma bedanya di servisnya aja dan secure-nya tadi ya Mbak. Nah terus kan sekarang tuh ternyata semakin hari memang kompetitornya semakin banyak. Ya pasti. Dengan branding Shoes Care. Ya. Akhirnya saya sedikit bergeser, nge-branding Wonder Wash ini back spa spesialis. Back spa, spa untuk tas gitu Ya, ya? untuk tas. Nah, kalau di back spa spesialis, ternyata target marketnya adult, mature, ibu-ibu yang mereka gila banget sama tas, koleksinya banyak banget, dan ini ternyata lebih cuanable banget daripada si sepatu. Ya jelas sih, memang kelasnya mereka gitu ya. Betul. Di situ akhirnya habis ini kayaknya bakal langsung banting setir dan ninggalin yang lain, atau tetap fokus tiga-tiganya yang tadi, cuci sepatu dan helm? Kalau sekarang lebih ke cuci tas, cuci sepatu, sama baby apparel kayak stroller, car seat gitu. Sih sekarang. Nah, helmnya itu udah nggak terlalu kita blow up. Tapi kalau misalkan ada yang cuci tetap diterima. Kalau dulu Mbak, tadi juga kita sempat ngobrol tentang struggle-nya Mbak. Katanya kita sekarang ke bisnis parcel ya. Dulu kan Wonder Wash ini dimulai tahun 2018 ya? Iya, betul. Kemudian pas pandemi ada bisnis baru yang buat Mbak juga akhirnya menekuni, yaitu Melingka Parcel ini. Itu gimana ceritanya Mbak? Nah, kan dulu kerjanya di korporat ya, di instansi perusahaan gitu. Terus karena asli Malang, 1 tahun sekali pengennya mudik. Biaya mudik itu nggak murah kan ya Mas Andre gitu kan ya. Nah, kalau kita ngandalinnya itu THR dari perusahaan, itu nggak cukup. Jadi harus putar otak, nyari ide usaha apa yang panen rayanya itu 1 tahun sekali, tapi tanpa harus meninggalkan kerjaan saya yang utama. Nah, ketemulah usaha parcel gitu. Searching lagi dari Google tuh. Jadi emang basicnya Mbak itu kepo ya, suka kepo dan nyoba hal baru. Meskipun basicnya tadi pendidikan sastra, terus kerja juga di marketing, tapi nggak menutup kemungkinan Mbak tetap belajar buat hal baru. Akhirnya bikin parcel tadi. Bikin parcel. Nah, kita bikin parcel, pertama pemasarannya terdekat sih, kayak misalkan RT, PKK, ibu-ibu sekolahan, yang range-nya itu hemat. Parcel itu di parcel itu kayak sekitar harga 75.000, 100.000 gitu. Tapi size marketnya kan luas kalau harga hemat itu. Bener. Nah, suatu ketika ada satu instansi yang dia datang, pertama kali dia itu order 13 juta. Itu benar-benar terkaget-kaget. Satu parcel? Satu instansi. Satu instansi 13 dia juta. Total ordernya 13 juta. Budgetnya mereka. Itu udah di saat itu kayak orderannya gede banget gitu. Kita ngerjainnya kelabakan banget. Tapi dari situ ada knowledge-nya kan ya. Jadi, ternyata instansi itu pemakaian parselnya banyak ya. Lalu saya siapkan proposal penawaran ke instansi-instansi yang lain. Terbukalah di situ akhirnya. Nah, kalau sekarang sih udah jadi vendor corporate di Banyumas Raya, Purwokerto, Jawa Tengah.
Saya tadi juga belajar dari Mbak. Ternyata memang meskipun kita sekarang udah punya bisnis yang settle, nggak menutup kemungkinan kita tetap terbuka di dunia digital terutama. Iya. Saya lihat Instagramnya Mbak juga selalu aktif Betul. di entah itu Wonderverse ataupun Melinka Parcel. Gimana sih tetap bisa ngikutin zaman sekarang, terutama kan di generasinya Mbak mungkin dunia digital itu kayak susah gitu belajarnya dan mengikuti yang semakin cepet. Anak-anak muda sekarang trennya semakin tiap bulan ganti gitu. Iya, betul. Itu gimana Mbak untuk nge-build-nya dan mau aja lah dulu gimana? Yang pertama memang konsisten posting, tapi kita juga harus riset konten apa yang kira-kira relate sama banyak orang dan sifatnya edukatif. Mungkin pemirsanya gimana risetnya itu loh Mbak yang bingung juga. Kalau misalkan di parcel tadi tuh itu kan problem banyak ibu-ibu ya yang pengen punya cuan tapi dari rumah. Nah itu untuk pelatihan parcel. Tapi kalau misalkan dari jualan parcelnya, kita itu edukasinya bukan produk ini harganya 200.000, produk ini harganya 250.000, bukan. Jadi kontennya itu lebih ke give apa yang cocok untuk memanage hubungan baik dengan relasi. Nah gitu. Jadi emang banyak layernya yang bisa diambil gitu ya dari bisnis itu. Gitu. Akhirnya tetap eksis di dunia digital itu menurut Mbak juga penting. Iya betul. Ada nggak sih Mbak yang closing banyak nggak sih yang closing dari Instagram atau dari media sosial yang Mbak bikin sekarang? Customer kita seluruh Indonesia itu 95% online. Wow. Transaksi puluhan juta, ratusan juta dari Instagram dan TikTok. Wow. Gitu. Nah itu karena kita rutin posting dan yang diposting itu real. Real itu maksudnya bukan cuma foto parcel, kita ngasih tahu proses bikinnya, kita ngasih tahu kinerja timnya. Ada yang takut dari situ nanti dicontoh, diduplikasi dan sebagainya. Kalau Mbak sendiri? Enggak sih, enggak, karena ya kita bikin signaturnya kita sendiri pasti aja. Beda lah ya. Pasti beda. Ada tim sendiri nggak Mbak untuk nge-manage sosmed kayak gitu? Ada tim sendiri, tapi tetap owner itu harus ngasih insight, ngasih ide, ngasih revisi gitu Masih harus ya pasti ya? Masih. Kenapa harus gitu Mbak? Karena kan mungkin ada juga yang owner udah mempercayakan kepada agensi gitu ya. Oke aku udah percaya sama agensi ini, jadi harusnya dia yang mikir, aku nggak usah mikir lagi. Itu salah atau benar-benar Mbak? Nggak 100% benar juga nggak 100% salah. Cuman kalau dikerjakan sama tim, mereka itu handle secara teknis. Siap, benar. Tapi secara feel itu pasti pelaku usahanya atau si ownernya itu yang lebih dapet gitu Mas. Ya jadi. Berarti emang meskipun dunia digital dan yang ngerjakan adalah agensi yang lain, tetap ownernya tetap harus turun tangan buat mantau lah istilahnya. Sama lihat batasnya, apakah mereka sudah melakukan sesuai dengan apa yang Mbak mau gitu ya. Ada nggak Mbak pengalaman yang paling ya bisa ceritakan jadi pengalaman PR lah atau ini nggak pengen keulang lagi setelah Mbak melakukan menjalani bisnis ini, contohnya apa Mbak? Biasanya nih ya kalau misalkan UMKM itu yang ahli banget ownernya. Terus kemudian diduplikasi sama timnya, ini jadi berantakan. Nah jadi untuk owner ini PR-nya di teknis itu cukup 30% aja. 70% lainnya ownernya itu harus belajar untuk memanage karyawan, mendelegasikan tugas, bikin SOP kerja, sehingga ada atau nggak ada owner itu tugas usahanya ini tetap jalan, usaha ini tetap cuan gitu. Nggak selamanya owner itu harus bisa 100% gitu. Iya betul. Bisa didelegasikan ke timnya gitu. Betul. Ya. Kedepannya nih Mbak untuk Wonderverse ataupun Melinka Parcel, ada nggak sih gebrakan yang disiapkan atau mungkin soon bakal pengen jadiin mereka seperti apa gitu? Kalau sekarang sih Melinka itu kelas pelatihannya yang lagi kenceng banget. Kita bikin kelas pelatihan usaha parcel seluruh Indonesia. Habis gitu kita juga banyak collabs misal sama bakery, bikin workshop. Terus kita juga sering dapat undangan dari instansi untuk ngisi workshop gitu. Jadi pengennya Melinka ini ya semakin luas se-Indonesia gitu. Kita kembali ke dunia digital lagi, di mana
bentuk fraud, penipuan dan cara orang untuk mengelabui kita tuh banyak sekali. Terutama orang-orang yang sebelumnya nggak pernah masuk ke dunia digital. Takutnya nanti ada customer yang tujuannya ingin menipu atau seperti apa. Kalau persiapan dari Mbak sendiri hal-hal seperti itu seperti apa? Ya, biasanya kalau misalkan customer itu kan hubungannya langsung sama admin ya. Jadi adminnya itu memang kita training SOP kerja alur admin balesin chatting customer sampai jadi transaksi itu seperti apa. Ada alurnya sendiri. Ada alurnya. Jadi admin itu harus dikasih tahu tugasmu bukan cuman balesin chat. Tugasnya si admin itu jualan, juga menyelesaikan masalah si customer pembeli. Nah, kalau lagi musim parcel nih Mas Andre, banyak banget metode penipuan. Apa contohnya Mbak? Contohnya, misal Mas Andre mau beli parcel 100 package, tapi mau ada isi coklatnya. Siap. Coklatnya itu impor. Coklat yang saya mau itu ada di si A belinya. Mbak belikan dulu ya di si A. Kita transferlah coklat si A. Mereka itu ternyata rekan. Komplotan. Iya, itu gitu. Jadi sekarang udah bukan kelebihan transfer metodenya kayak gitu. Oke, berarti mereka sudah punya komplot sendiri. Kita udah hafal sih metode-metode itu. Nah, karena si admin ini udah punya alur kerja untuk mulai dari proses order sampai delivery, nah akan terdeteksi nih kalau misalkan ada penipuan. Berarti dari alurnya udah kelihatan ya. Misal dari bahkan fraudnya atau ancamannya dari kita sendiri, dari tim kita sendiri, itu kebijakannya Mbak Leli sendiri gimana? Kebetulan kalau di Wonderwash sama Melinka itu customer semuanya transaksinya udah cashless. Kalau di laundry kita pakai aplikasi SmartLink ya. Masuk guys. Kita memang udah pakai SmartLink udah dari lama. Kenapa pakai SmartLink? Karena dari komplain customer. Apa komplain yang akhirnya bikin Mbak bergerak? Aku pakai SmartLink gitu. Ya, contoh nih, sepatunya udah selesai dicuci, bilang kok ini ada noda kuningnya kayak gitu kan. Padahal noda kuning itu sebelumnya udah ada. Jadi kita harus punya aplikasi laundry yang bisa mendokumentasikan barangnya si customer. Di SmartLink ada itu. Nah, itu di SmartLink itu ada. Itu yang paling penting sih secara fungsi gitu. Jadi semenjak mulai go digital, switch lah ke manajemen dari SmartLink, perubahannya ada gitu Pak? Ada, rapi, terus ngerjain antrian. Kan kalau misalkan di laundry baju udah kelihatan ya segepok punya siapa gitu. Nah di sepatu itu kalau di SmartLink kan ada struk untuk bagian produksi. Nah struk kecil itu teman-teman. Ya struk kecil sehingga tim produksinya itu lebih rapi. Iya, tinggal scan bisa ketemu juga. Iya betul, sesuai urutannya, ngerjain sesuai urutannya. Dan si customer juga bisa nge-track ya. Iya benar. Prosesnya seperti apa sampai mana gitu. Dan bikin notanya itu cepet banget. Kalau misalkan kita ada antrian banyak, nah proses bikin nota ke customer itu mudah dan cepat gitu. Itu yang paling disukain Mbak ya? Iya. Sendiri. Itu yang paling disukain. Nah kalau dari sisi owner, kita ada dimanapun kita bisa tracking. Iya, pakai Smart Owner ya teman-teman. Ya, pakai dari Smart Owner itu kita bisa tracking ngomset hari ini berapa, jumlah customer baru yang masuk itu berapa. Nah itu penting banget. Jadi owner itu bukan cuman tahu jualannya laris, tapi tahu yang mana yang progres, yang mana yang downgrade gitu. Lah Mbak misalnya punya insight ke teman-teman pebisnis laundry yang sekarang itu go digitalnya itu susah banget karena ya balik lagi era teknologi itu cepet banget. Kita mau belajar, orang-orang yang mau belajar itu kayak udah ketinggalan jauh rasanya. Iya betul. Saran ke teman-teman yang nonton sekarang itu seperti apa Mbak? Harus berani hire tim sih. Gitu ya? Iya, harus berani hire tim yang mereka memang ahli di bidangnya. Kalau anak sekarang itu Gen Z itu kan idenya brutal banget ya. Nah itu bisa
bisa bikin ngebus usaha kita. Cuman rata-rata kalau dari pelaku usaha itu kayak masih takut-takut ya. Bingung cara mengakomodasikan ide dia dan bisnis dia gitu loh Mbak, sama idenya Gen Z terutama. Iya, betul. Mereka mungkin ngerasanya ini nggak relevan sama yang aku mau. Nah itu gimana akomodasinya Mbak? Nah, harus di breakdown dulu target marketnya itu siapa, Oke. painnya atau problemnya si target market ini apa, terus solusi yang kita kasih itu apa gitu. Kalau untuk Wonderwash sama Melinka sendiri kan target marketnya bukan anak muda sih, kita lebih ke mature, adult. Otomatis cara penyampaian kontennya, bahasanya, pilihan soundnya itu kan ada juga, sendiri. Iya, harus disesuaikan. Pernah nggak Mbak punya pengalaman setelah semua bisnisnya go digital, terus kemudian ada selain yang penipuan tadi ya Mbak, mungkin kegagalan yang dialami atau mungkin yang bikin Mbak akhirnya nggak pengen terulang lagi di bisnis Mbak, ada nggak setelah go digital ini? Ya, kalau misalkan di laundry itu kita dulu pernah ngerusakin sepatu customer. Aduh. Tapi karena kita takut, nggak punya SOP, nggak punya pendirian dan keberanian, sepatu customer itu kita ganti sama baru. Seharusnya seperti itu atau enggak? Seharusnya nggak seperti itu, karena barang yang masuk ke laundry itu adalah barang second. Analoginya, kita nabrak mobil, spionnya yang kena, ngapain kita harus beliin mobil baru gitu. Cuman kita harus punya term and condition kan, harus punya perjanjian di awal. Kalau terjadi salah treatment, itu solusinya seperti apa, itu kita harus ada perjanjian di awal gitu. Bagaimana Mbak nyampaikan ke customer, atau ada dokumen sendiri atau sudah ada di footnya nota Smartlink. Saya mau ngarah ke situ sebenarnya. Jadi memang digitalisasi ini banyak bantunya ya Mbak, daripada yang banget. Iya, banget. Karena memang menurut saya mungkin juga sekarang apa-apa yang digital itu lebih safety sih, karena kemungkinan untuk di-fraud-nya itu susah, terutama untuk karyawan sendiri kan kadang kita juga takut ya bagaimana mereka proses transaksinya, untuk mantaunya seperti apa. Dan dengan dunia digital, terutama pakai Smartlink mungkin lebih tertrack aja, dan semua itu based on monitor dari ownernya gitu. Betul. Ngerasa terbantu berarti Mbak sama Smartlink? Sangat ngerasa terbantu, apalagi kalau misalkan kita dapat klien itu kayak instansi, misalkan DPRD Banyumas sekantor tuh mau cuci sepatu barengan, mau cuci korden kantor. Nah kita itu kan harus profesional nyiapin semuanya. Mulai dari bikin notanya, price listnya, term and conditionnya, proses deliverynya, laundrynya bisa di track prosesnya sampai mana gitu. Treatmentnya sampai seperti itu ya berarti? Iya, betul. Karena memang beda jenis customer aja ya? Iya, betul. Oke. Terakhir Mbak, mungkin kita bisa sharing juga. Silakan mau nyampaikan quotes atau mungkin wejangan ke teman-teman bisnis laundry untuk memulai ke go digital gitu, seperti apa mungkin? Kalau hubungannya sama go digital, yang paling simple kalau zaman sekarang tuh ada 2 cara cari uang, mau pontang-panting atau postang-posting. Mbak Jaya yang mana nih? Saya postang-posting loh. Tapi balik lagi dikit lagi Mbak sebelum kita close, aku tuh juga pengen tahu sekarang kelasnya Mbak seperti apa, sudah menghasilkan berapa murid mungkin, dan mungkin ada yang sudah bikin usaha juga, ada nggak Mbak atau gimana? Hampir seluruh Indonesia yang udah pelatihan itu ya mereka udah bikin usaha, terus kita maintain. Oh ya kan, kalau di tempat saya tuh ada pelatihan laundry sama parcel. Pas udah dapat pelatihan laundry, dia udah ngomset bagus, terus dia nambah usaha parcel. Iya. Karena memang sangat impactful ya. Iya, impactful. Kalau dari segi customer juga Mas Andre, yang customer laundry jadi customer parcel, customer parcel jadi customer laundry. Waduh, kayak infinity ya jadinya. Iya, infinity. Bolak-balik gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau metodenya Mbak dari
apa itu kursusnya Mbak ini? Apa sih bedanya? Kan takutnya nanti habis ini cuma jadi materi di otak doang, kayaknya nggak bakal jadi bisnis deh kayak gitu. Oke. Itu gimana Mbak? Biasanya kalau pelatihan parcel di Indonesia atau pelatihan laundry, ya ada sih pelatihan laundry yang komplit ya. Mereka itu ngajarin secara teknis aja. Iya. Nah kalau misalkan pelatihan di tempat saya, kita itu teknisnya diajarin, cara jualannya diajarin, Oh, gitu. manage timnya juga diajarin, ada SOP-nya Oke. semuanya. Makanya banyak yang diajarin. join ya. Soalnya nggak cuma ngajarin cara doang, cara bikinnya, tapi cara bisnisnya juga. Karena banyak juga yang join pelatihan itu mereka maunya jadi owner. Oh gitu. Mereka maunya jadi owner, mereka nggak mau terlibat secara teknis. Nggak mau jadi perintis ya? Iya. Jadi di awal itu mereka memang belajar secara teknis, tapi cuman pengen tahu aja, terus nanti biar mereka bisa QC timnya gitu. Berarti memang meskipun itu either di parcel maupun di laundry tadi, semuanya modulnya lengkap untuk pelatihannya dan juga bisnisnya. Betul. Nah, metode lain mungkin yang kalau digitalnya ada nggak Mbak? Diajarin juga nggak Mbak di sana? Bahkan kalau dia ambil yang full package tuh kayak logo kita siapin, Instagram kita siapin, PDF price list penawaran ke instansi, surat jalan, form komplain, itu semuanya kita siapin. Mbak, spill dong, berapa mulainya Mbak? Mungkin saya juga tertarik dan teman-teman yang nonton juga tertarik Mbak. Kalau untuk di usaha parcel itu pelatihannya itu private kan, one on one gitu. One on one. One on one. Guys, one on one jadi lebih bisa private guys. Iya, one on one. Kita sebenarnya ada juga besok tanggal 15 sama 16 tuh kita ada kelas Zoom. Oke. Itu nonton doang. Tapi kalau yang sekalian praktek one on one itu startnya 2,5 juta sampai 20 juta paketannya. Iya, siap. Ya. Untuk jadi pebisnis kayaknya itu bukan angka yang besar sih. Iya, betul. Harusnya Bukan bisa lah angka ya. yang besar. Bisa. Dari segitu kan bisa jadi 20 M kan bisa aja kan ya. Ya, Itu betul. kita bisa tanya infonya di mana, Mbak? Ada di Instagramnya Melinka Parcel, juga ada di Instagramnya Wonderwash. Langsung aja klik link di bio Instagram. Oke, nanti pasti di situ informasi kelasnya dibuka di situ ya, Mbak. Iya, betul. 2 juta sampai 20 juta. Tinggal pilih sesuai paket Anda. Iya, gitu. sesuaiin aja gitu. Kalau Mas kameramen mau milih yang mana? Oke. Mbak, makasih banget. Kita kayaknya terlalu dikit atau terlalu panjang ya, tapi kayaknya sudah insightful banget dan cukup banget. Karena Mbak Melisa ternyata meskipun ya masih seusia kita lah. Tinggi berapa Mbak sekarang? Masih. Karena emang vibes-nya ngobrolnya sama Mbak Leli ini kayak seru gitu. Karena emang zaman sekarang kita itu meskipun udah berumur begini ya, tetap ngikutin dunia digital dan kekinian itu pasti itu masih perlu. Terlihat dari cara ngomongnya Mbak, terus stylenya gitu ya. Jadi tetap perlu relevan gitu. Jadi kita nggak ketinggalan zaman dan terbukti sama bisnisnya dengan digitalisasi semuanya jalan dan baik gitu. Iya. Dan berkembang pesat teman-teman. Nggak cuma di satu zona yang lain juga dicoba, akhirnya cuan juga gitu ya. Iya. Nggak cuma awalnya laundry helm, sekarang jadi laundry tas eksklusif gitu. Ya siapa tahu kan kalau kita nggak mulai dan nggak coba kepo, nggak bakal tahu dengan akan jadi gitu. Itu sih. Terima kasih banyak Mbak Leli. Iya, sama-sama Mas Andra dan kita tim. mungkin nanti episode yang lain bisa ngobrol lagi. Iya. Mungkin tentang kelasnya atau seperti apa. Atau mungkin kita kolaborasi bikin kelas bersama Smarting, pengusaha laundry Smarting juga bisa langsung ya. Teman-teman, sekali lagi kalau pengen tahu informasi untuk kelas bisnis dari Mbak Leli, bisa langsung follow Instagramnya Wonderwash. ID ya, Wonderwash _Wonderwash_ dan Melinka Parcel. Ya, Melinka Nanti Parcel. langsung dihubungi aja PIC-nya Iya. dan pilih paket yang sesuai aja. Iya. Saran saya 20 juta aja ya biar langsung jadi pebisnis gitu ya. Mau pontang-panting atau postang-posting? Iya, dua-duanya nggak apa-apa kan. Oke, terima kasih banyak oke, Mbak Leli. terima Kita Terima insightful kasih. banget hari Iya. ini dan terbantu banget. Semoga soon semua pebisnis laundry bisa ngikutin jejak Mbak Leli. Iya, terima kasih. Terima kasih teman-teman.